Terima kasih, listeners Anda masih bersama kami dalam program Smart Millennial Change bersama Bapak Darwin Eskom, MKom, CPS. Ya, ini merupakan dosen tetap di STMIK Roskill Medan. Dan kita akan lanjut kembali bahasan kita sore hari ini mengenai impresi dan juga depresi. Tadi sudah sempat dipaparkan oleh Pak Darwin ya bahwa kalau kita misalnya tidak bisa menjaga impresi atau juga label diri kita, ini akhirnya bisa ke depresi. Dan mungkin bisa Bapak jelaskan ini bagaimana ya ciri-ciri kalau misalnya ketika kita tidak bisa menjaga label itu tadi, ini kan kita depresi gitu ya. Ada nggak sih ciri-ciri yang bisa terlihat gitu kalau pada saat itu orang itu sudah mengalami depresi? Oke. Depresi itu tidak bisa kita lihat, tetapi bisa dirasakan oleh orang tersebut. Orang tersebut orang yang bersangkutan. Oke. Jadi ciri-cirinya, ketika kita bahagia, mau lihat apapun itu, mau lihat tembok putih saja kita bisa tersenyum. Nah, saya benar ya. Tetapi ketika kita galau, kita duduk sendiri, kok agak stres ya gue ya. Kayak orang bingung gitu ya? Kayak orang bingung, kayak orang kacau. Saya tahu apa yang mau saya kerjakan, tapi mau mengerjakannya kok nggak bisa. Kemudian saya mau pikir nggak bisa. Semua macam seekor monyet yang berlari ke sana, lari ke sini. Nah, itu adalah ciri-ciri dari depresi. Seperti yang tadi saya bilang, ketika kita sudah menyadari, itu ada beberapa cara di awal. Yang pertama adalah kita berusaha menyatukan diri dengan alam. Seperti gimana? Itu obatnya. Gitu. Jadi sebenarnya feelingnya ya, esensinya. Bukan pasti mujarab, karena setiap orang itu pasti berbeda-beda. Kalau dari saya, yang tadi yang pertama adalah menyatu dengan alam. Misalnya gimana? Coba kita cari tahu. Saya yakin kebanyakan orang lebih suka di dalam ruangan atau di luar ruangan? Kalau saya di luar. Di luar ya bukan berarti nak terik matahari itu saja ya. Tetapi kita membayangkan, bersyukurlah kita masih berada di dunia, kita masih bisa memijak bumi, kemudian masih ada matahari, ada pohon, hijau, tanah. Nah, di sini adalah kekayaan alam yang kita miliki, bukan milik seseorang atau dua orang, tetapi milik kita bersama. Jadi kita melihat, bayangin aja, harusnya melihat pohon, ketenangan itu bisa muncul sendiri. Melihat daun yang bergoyang karena angin, kita bisa muncul. Itu step awal. Yang kedua bisa dengan meditasi. Jadi kita menenangkan diri, kita melihat ke dalam diri kita. Apa yang sudah saya lakukan, kita perhatikan napas yang keluar masuk, seakan-akan memastikan bahwa kita ini masih hidup loh. Harusnya kita bahagia, masih bisa bernapas. Bayangin kalau kita tidak bisa bernapas, jangankan menyatu dengan alam, melihat saja kayaknya sengsara. Nah, di sini, yang kedua. Yang ketiga adalah kita cari hobi. Apa hobi kita ketika sedang galau? Oke, hobi saya adalah olahraga. Ya sudah, kita paksakan diri kita lakukan olahraga, berolahraga, jogging ataupun fitness dan lain sebagainya. Yang keempat, ini yang mungkin sedikit agak aneh sih. Ketika galau, belajar. Baca buku, cari sesuatu yang bermanfaat. Press diri kita. Jadi benar-benar di saat itu juga depresi, di saat itu juga kita lawan untuk ciptakan depresi. Apa nggak bingung? Tergantung orang. Ya. Itu ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Karena kan kayaknya makin jadi dia beban pikiran jadi berat, nggak gitu? Bisa jadi. Tapi bisa jadi berbalik. Karena saya sendiri adalah tipikal yang keempat ini. Ya, bukan berarti saya selalu optimis. Anytime ya, setelah 24 jam enggak. Pasti ada kalanya kan saya mengalami depresi sedikit pasti ada. Nah, ketika itu ya udah saya melihat apa yang suka saya baca, saya akan baca. Nah, di sana saya memaksakan diri. Dan memang 1 jam pertama kayak agak makin depresi, tetapi udah masuk jam kedua, jam ketiga, itu saya udah mulai menyatu. Impresi dan depresi seakan-akan sudah menyatu. Dan alhasil impresi sudah melebihi depresi. Analoginya, 1 gelas kalau kita tuang garam ke dalamnya itu pasti sama. Tuang garam 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok makin asin. Tetapi dengan kondisi yang makin asin tersebut, kita tuangin tambah air, dia kan akan meluber keluar. Jadi asin itu akan hilang dengan sendirinya. Itu adalah analogi dari saya memaksakan diri naikkan depresi saya untuk menghilangkan depresi. Nah, ini sesuatu yang secara teori agak kurang bisa diterima. Tapi ini memang agak berat. Tapi ini memang
nyata yang saya lakukan ketika saya depresi. Tapi kan itu pasti setiap orang berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Jadi kan berarti ada 4 solusi. Nah, 3 solusi lain yang mungkin bisa dicoba. Yang terakhir, bisa kita nonton TV atau ke bioskop. Tapi ingat ya, dalam protokol kesehatan ya, ini kan sekarang new normal. Kita nonton, kita melihat apa isi intrinsik di dalam satu cerita, di dalam satu film. Habis itu setelah kita mulai tenang, oke. Balik ke rutinitas yang biasa. Pikirkan satu hal, apa yang mau saya capai? Apa label yang saya inginkan dinilai oleh orang lain? Kembali lagi, ciptakan impresi. Nah, kalau misalnya itu kita aplikasikan pada dunia kerja. Nah, ini orang yang baru memasuki dunia kerja. Nah, seperti itu. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan agar kita masuk ke dunia pekerjaan itu, kita ngelamar pekerjaan gitu ya. Impresi atau juga label pada diri kita itu yang harus seperti apa? Dulu dan sekarang, penilaian seseorang itu udah berbeda. Dulunya adalah ada sertifikat, ada ijazah, kemudian dia pernah ikuti seminar ini, udah 1 nilai plus. Sekarang, mau ijazah, mau apa, itu sebenarnya bukan urutan pertama. Tidak jadi patokan. Melainkan, kamu bisanya apa? Bagi fresh graduate yang baru tamat, milenial tentunya, jangan merasa, aduh, ini saya baru tamat, jadi gimana nih, saya nggak punya nilai plus apa-apa. Semua orang itu pasti ada nilai plus. Tinggal bagaimana cara dia mengolahnya. Kalaupun dia tidak tahu atau belum tahu cara mengolahnya, paling enggak kan, dia punya bisa ciptakan impresi sendiri. Misalnya, penampilan dia, kesiapan dia dalam menghadapi interview. Paling sederhana, pernah saya jumpai. Dari nilai, dia bagus, tetapi ditanya, apa nilai plus dari kamu? Apa yang kamu bisa? Oh, saya bisa komputer. Kalau jawaban seperti itu, agak susah kita terima. Semua bisa, ya. Kalau semua bisa masih mending. Ini banyak yang bisa. Saya bisa komputer. Udah, itu aja jawabannya. Saya bisa komputer. Komputer itu luas loh. Ada yang bisa programmer, bisa desainer, bisa digital marketing. Jadi komputer itu apa? Komputer adalah alat. Kamu adalah manusia, kamu bukan alat. Itu jawaban saja itu bukan menciptakan impresi yang bagus. Jadi harusnya adalah ketika ditanya, apa yang kamu bisa? Ya, saya bisa logika dalam penyelesaian secara programming. Nah, itu kan jawaban yang lebih apa ya, lebih value, lebih plus dibandingkan dengan hanya komputer. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus dipersiapkan, milenial jangan terlalu passion untuk mengumpulkan sertifikat training. Itu percuma. Kalau zaman lagi ya. Itu zaman lagi. Kalau dulu ya. Dia banyak sertifikat. Oke, good for him or herself. Tapi kualitas apa yang bisa didapatkan dari training yang pernah diikuti? Harus ada sesuatu. Jadi baik kita duduk di bangku kuliah, itu kan udah proses belajar. Kita ikut seminar, itu juga harus ada sesuatu yang bisa diberi. Saya pernah kejadian. Kan ada banyak sertifikat. Saya tarik keluar satu lembar, saya tanya, ketika kamu mengikuti training ini, apa yang kamu pelajari? Jawabannya adalah, saya cuma datang daftar, habis itu saya pulang, siap training, saya balik lagi. Jadi dapat konsumsi, saya makan, dan saya dapat sertifikat. Jawabannya sangat jujur. Jawabannya terlalu jujur, tetapi ini menampakkan ketidakmampuan dia. Ketidakmampuan dia, dengan kondisi seperti demikian. Bukan dia menipu orang lain, tetapi dia menipu diri dia sendiri. Bayangkan, kalau menipu orang lain, tapi dia tidak menipu diri sendiri, ya mungkin ya 0,01% lah ya, masih ada nilai plusnya. Ini menipu diri sendiri loh. Untuk apa coba? Dia menurunkan nilai diri dia. Oke. Berarti dengan kata lain sebelum kita masuk ke tempat kerja yang kita tuju, kita juga harus membuka wawasan diri kita. Kemudian juga kita boleh dong cari tahu dulu tentang perusahaan itu seperti apa gitu ya. Atau bisa juga kita pelajari lebih dulu apa yang ingin kita tuju di tempat kerja itu ya, misalnya di bidang apa, kita harus juga punya kemampuan gitu ya, walaupun itu masih dalam kemampuan yang dasarnya gitu ya. Minimal kita tahu gitu ya, amal di sana. Ini perusahaan sebagai apa? Oh, saya namanya adalah sebagai digital marketing. Oke. Tapi kita harus tahu
job deskripsi kita marketing itu apa. nanti Kita harus pelajari itu di awal. Paling nggak kita tahu ketika ditanya apa itu digital marketing. Ketika menjalankannya, strategi awal itu gimana? Oke, dia udah pengetahuan itu. Yang kedua adalah dia amannya di perusahaan apa. Kalau misalnya dia perusahaan manufaktur, ya udah kita harus tahu manufaktur itu apa sih. Jangan pada saat ditanya Nggak tahu. manufaktur itu apa? Untuk perusahaan. Aduh, gawat. Oke, nanti kita lanjut lagi Pak ya, Oke. kita break lagi. Listeners, pastikan Anda masih bersama kami dalam program Smart Millennial Kids.